Oke, lanjut di sesi yang kedua ini. Selanjutnya adalah menentukan strategi exit. Nah, menentukan strategi exit itu sebenarnya kita bisa pakai stop loss dan juga take profit. Tetapi di suatu kondisi kita bisa lupa ya dalam menentukan stop loss dan juga take profit. Nah, kalau lupa, maka hasilnya itu bisa floating. Entah itu floating plus, floating profit, ataupun floating minus ya. Antara kedua ini. Kalau floating plus atau floating profit itu berkah buat kita. Tetapi kalau floating minus, nah ini adalah ya musibah karena kita rugi, ya kan? Nah, yang kita antisipasi adalah floating minusnya ini. Tetapi kalau kita floating plus, ya, cara yang paling mudah untuk mengantisipasi adalah pasang trailing stop. Artinya kita geser, kita letakkan stop loss yang posisinya itu sudah profit. Kalau harganya itu sudah nyentuh stop lossnya, maka kita masih dapat profit itu loh ya. Jadi hitungannya gini, kalau misalnya kita open posisi buy dan floating plus ya, harga sudah di atas tinggi banget, otomatis kalau kita pasang stop loss di bawah posisi harga yang kita buka tadi kan, kalau harganya turun terus nyentuh stop loss ya kita rugi ya. Maka kita geser stop lossnya di atas dari harga yang kita buka ini. Jadi kalau harganya di atas ini turun ke nyentuh stop loss, maka kita masih untung ya. Kalau di PC teman-teman trading di laptop ataupun di komputer itu bisa dipasang secara otomatis, tapi laptopnya harus hidup terus ya. Tapi kalau di HP ya harus geser secara manual itu ya. Itu teman-teman bisa pasang trailing stop di situ. Kemudian nah, yang paling sulit itu adalah ketika kita sudah floating minus ya, floating negatif. Ini adalah keputusan yang paling sulit. Nah, saran saya, teman-teman perhatikan terlebih dahulu ya dari ketahanan dananya ya. Tadi kan di MetaTrader itu kan ada yang namanya margin bebas ya. Kalau teman-teman lihat margin bebasnya itu sudah mulai menipis, mendekati nol ataupun ya sudah habis lah, hampir habis gitu ya. Nah, teman-teman harus segera ambil tindakan untuk cut loss. Dan itu adalah tindakan yang sudah benar-benar kepepet ya, sudah benar-benar harus diambil saat itu juga, itu ya. Tapi kalau teman-teman itu lihat margin bebasnya itu masih kuat dan teman-teman lihat bahwa harganya ada potensi untuk naik pada area support berikutnya, itu ya. Ya, teman-teman boleh biarkan. Boleh tunggu dan juga kalau teman-teman memang ini ya ada waktu untuk menunggu posisi itu, nggak buang-buang waktu lah ibaratnya itu, teman-teman boleh biarkan ditunggu sampai dia naik lagi, itu silahkan monggo. Tetapi kalau memang teman-teman sudah lihat margin bebasnya sudah menipis atau teman-teman pikir efisiensi waktu ya, karena kan kita menunggu harganya naik lagi, sebenarnya kita bisa cari momen lagi ya yang bisa lebih untung lebih besar lagi di situ ya. Intinya di sini adalah kita bukan hanya rugi di uang tapi juga rugi di waktu juga. Itu yang harus teman-teman pikirkan juga ya. Kira-kira rugi waktu nggak saya menunggu harganya itu naik lagi? Itu silakan teman-teman pikirkan itu ya. Tapi saran saya sih kalau sudah mepet banget ya margin bebasnya harus segera di cut loss pada saat itu juga. Nah, ini untuk strategi exitnya. Sekarang teman-teman harus membuat jurnal tradingnya ya. Jadi untuk membuat jurnal trading ini teman-teman harus catat semuanya, transaksinya harus dicatat semuanya, tanggal-tanggalnya juga harus dicatat semuanya, terus hasilnya seperti apa itu juga harus dicatat semuanya. Tapi kalau teman-teman catat secara manual kan capek ya. Nah, alangkah baiknya teman-teman tautkan akun trading teman-teman itu dengan follow me ya. Akan saya tunjukkan di sini. Oke, jadi ini teman-teman saya tunjukkan ya. Nah, teman-teman akses ke
follow me. Untuk linknya bisa teman-teman akses di gainhunter.com/follow me ya. Linknya juga saya letakkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Ada juga di kelas Gainhunternya. Silakan teman-teman akses di bawah video ini ya. Langsung saja akses di situ. Nah, untuk langkah pertama teman-teman harus registrasi dulu ya. Silakan masukkan data diri teman-teman ya. Kemudian setelah itu teman-teman klik hubungkan akun ya. Kalau sudah registrasi dan lain-lain semuanya sudah selesai ya di akun Follow Me ini, silakan teman-teman klik di hubungkan akun. Nah, untuk menghubungkan akun itu sangat mudah, sama kayak teman-teman ketika login di MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5-nya. Teman-teman cukup pilih akun yang sudah ada. Kalau broker populer ini adalah broker-broker yang dipromosikan oleh si Follow Me itu sendiri ya. Di sini ada Mexco dan juga ada DCFX, biasanya adalah broker lokal. Kalau di broker luar itu bisa ya. Ini contohnya saya pakai FBS itu bisa ya, dan kalau teman-teman pakai XM itu pun juga bisa ya. XM global biasanya, global digandeng gini ya. Nah ini ya, ada semuanya ada di sini. Cuman memang untuk akun demo itu nggak bisa dipakai ya, jadi harus akun real ya. Kalau akun demo ya sudah ada di Follow Me-nya itu sendiri. Ya, jadi mereka nggak mengeluarkan akun demo yang ditawarkan oleh broker-broker yang ada itu ya. Tinggal klik misalnya di XM Global Real 1, tinggal masukkan password dan juga sandinya. Kalau misalkan pakai FBS, teman-teman bisa klik di sini FBS ya, lalu pilih pakai server yang mana, misalnya Real 14. Klik di sini lalu masukkan password dan masukkan login dan juga password akun trading teman-teman di sini. Nah, nanti ini contohnya punya saya ya. Ini akun demo belum dipakai sama sekali. Ini akun real saya. Jadi nanti pencatatannya ada di sini, pertumbuhan berapa ya, total profit sampai berapa, terus kemudian di WD berapa ya. Terlihat semuanya di sini. Ini turun semua total ya. Terus di sini kerugiannya berapa, transaksinya itu berapa, jumlah transaksinya, terus di sini terlihat semuanya ya, kinerja bulannya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi mencatat secara manual. Mungkin teman-teman mencatat secara manual itu ketika teman-teman menerapkan strategi di Gainhunter yang seperti ini ya. Teman-teman trading 5 kali, yang ini adalah ritme dari Gainhunter yang harus wajib teman-teman lakukan ya. Setelah 5 kali transaksi itu teman-teman WD. Nah, itu yang teman-teman catat. Dari deposit misalnya $100, profitnya berapa ataupun lossnya berapa, di WD berapa ya. Terus kemudian dikasih tanggal ya, tanggalnya tanggal berapa gitu ya. Lalu di transaksi berikutnya, di deposit berikutnya itu berapa ya. Termasuk di sini yang perlu teman-teman catat adalah setiap kali transaksi itu profitnya berapa, lossnya itu berapa, itu juga harus dicatat ya. Dari transaksi 1, 2, 3, 4, 5 itu harus dicatat semuanya. Itu kalau itu dicatat secara manual. Kalau di sini juga bisa kita tracking juga ya di Follow Me ini, karena nanti di sini ada ada pencatatannya, transaksi dari ini hari ini berapa ya, transaksi di hari ini berapa, itu tercatat di sini. Biasanya di sini ya, profit dan kerugian, dan kita bisa menentukan juga ini 7 hari ataupun berapa gitu ya. Kita bisa tentukan juga ini untuk kinerjanya. Volume tradingnya berapa itu juga tertulis di sini. Jadi sangat simple sekali untuk di Follow Me ini ya. Nah, jadi dengan membuat jurnal trading ini teman-teman bisa pakai untuk evaluasi kerja ya, untuk evaluasi dari cara-cara trading teman-teman, apakah ada yang perlu ditingkatkan ya, ada yang perlu diperbaiki lagi. Saya yakin semuanya pasti
perlu untuk diperbaiki dan diperbaiki terus-menerus ya, supaya teman-teman bisa menjadi lebih baik lagi di kemudian harinya gitu. Nah, kira-kira untuk video mengenai trading plan seperti itu teman-teman. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Yang akan kita bahas itu adalah bagaimana caranya kita trading di akun demo. Karena trading di akun demo itu bukan hanya sekedar open posisi dan lain-lain sebagainya. Memang akun demo digunakan untuk latihan, tetapi di akun demo juga harus kita buat untuk sebagai latihan untuk membuat trading plan ya. Nanti akan saya ajarkan, silakan teman-teman langsung tonton di video selanjutnya saja. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.